Alhamdulillahirabbil alamin dan kita masih berada di sini. Jadi nggak apa-apa sembari makan, sahur, lihat indahnya Ramadan di TV One. Oh, insya Allah dan langsung diamalkan di siangnya, wah, di malamnya. Ingat tadi Ustadz Was bilang jangan hanya nanti kita habis buka baru kita ngobrol, kita gibah. Enggak, selama bulan Ramadan itu jaga dan terlebih lagi yang lebih penting adalah menjaga setelah bulan Ramadan. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita langsung ke Al-Mukarram, Masya Allah Ustadz. Kayak Arab-Araban dikit sedikit lah. Kayak pahalu kah, Ustaz? Oh Alhamdulillah. iya. Ya Saya Allah. bisanya itu doang, Ustaz. Enggak ada lagi. Kalau kata orang Mesir, tamam mia mia. Tamam. Wah, tamam ya. Ustaz, Ya. iya gimana Ustaz? Adakah kiat-kiat dari Rasulullah SAW itu Baik. untuk menjaga lisan kita supaya nggak terlalu kepleset? Hmm. Kalau boleh tadi saya jujur, saya udah sering banget kepleset, Ustaz. Saya gampang banget lisan saya, Ustaz, gitu ya. Ya, gimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Abdus Samad. Kita doakan beliau sehat, Amin. panjang insyaallah. umur, berkah dunia akhirat. Amin. Ada abang saya sesama bikers. Masya Allah. Mudah-mudahan naik motornya juga jadi ibadah ya, Pak. Oh iya, insyaallah. Sekarang ini lagi ngetren istilah syarat dan ketentuan. Nah, Yeah. iya. Misalnya nih, Hmm, kita beli kuota 5.000, ya. tapi dapatnya banyak tuh, 40 giga. Nah, lu Ternyata nggak baca, ada di bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. benar. Anda harus sertakan sertifikat rumah. Muah, itu yang repot kan. Ini syarat dan ketentuan. Ternyata ketika seorang muslim dia beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan muamalah sosial, termasuk dalam urusan menjaga lisan. Waqala Nabi, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang merasa beriman, percaya pada hari kiamat, maka ada syarat dan ketentuannya. Dalam urusan muamalah, fal yukrim jarahu. Jangan ngaku beriman, jangan ngaku percaya dengan hari akhir kalau belum memuliakan tetangga. Masya Allah. Yang berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman percaya pada hari kiamat, ada hal yang ringan. Fal yukrim dhaifahu. Syarat dan ketentuannya kita harus memuliakan tamu. Dalam urusan menjaga lisan pun sama. Wa qala Nabi, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman, yakin kepada hari akhirat, falyakul khairan. Maka sebaiknya dia mengeluarkan kata-kata yang baik, auliyasmut, atau diem, nggak usah ngomong apa-apa, kata orang Betawi. Makanya orang kita kenal diam itu emas. Kalau orang berisik dapatnya perunggu, Bang. Kalau orang rada cerewet ya perunggu dah, ya kan? Cerewet lagi dapatnya perak. Tapi kalau diam ini adalah emas. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau bersabda, al jannatu mustaqatun. Surga ini merindukan. Ini konteksnya yang rindu itu surga, guru ya. Ada orang yang rindu dengan surga, Bang. Tapi ini justru yang merindukan itu surga. Masya Allah. Al jannatu mustaqatun. Bukan hanya orang yang rindu. Surganya udah rindu. Surganya sudah rindu. Kepada siapa? Ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca, memahami, mengamalkan dan bersedekah Al-Quran. Itu talil Quran. Nah, ini yang kedua nih yang sudah dibahas sama beliau tadi. Wa hafizil lisan. Orang yang menjaga lisan. Masya Allah. Kemudian kita bahas dulu yang ketiga, yang keempat, biar sampai ke konteks akhirnya ya. Wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Wa sha'imin fi syahri Ramadan. Nah, ini nih yang sedang kita lakukan. Ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan. Nah, hafizil lisan ternyata orang yang menjaga lisan itu adalah salah satu orang dari 4 yang dirindukan oleh surga. Jadi betapa nggak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar bisa membuat derajat kita naik,
atau bahkan nyungsep. Orang Pekanbaru paham nyungsep nggak Ustaz? Jatuh. Jatuh. Justru Jatuhnya nggak nanggung-nanggung Ustaz. Nyungsep tuh udah jatuh ketiban tangga, ketiban semen lagi. Nah itu. Bukan hanya dia menaikkan dan bisa bikin orang itu nyungsep, tapi Masya Allah ada ganjaran yang Allah janjikan, yaitu dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya ada pepatah Arab yang bilang, al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Hati ini nggak bisa ditusuk pakai jarum, Bang. Tapi ada sesuatu yang bisa menusuk hati setiap orang. Al-kalam, lisan, perkataan. Kita lagi mukul paku nih di kayu, ya. Udah lama, udah nempel, udah nancep, kita cabut. Tuh pakunya kecabut, tapi kira-kira bekasnya hilang apa enggak? hilang. Itu dia. Hati-hati kalau kita ngebahagiain orang lain, idkhalus surur, pasti orang bakal doain kita. Contoh Mbak yang punya suami, tiba-tiba dikasih uang sama suami, nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada hujan, mah 10 juta, Masya Allah. bahagiain tuh sama suami. Wah, ini. Kira-kira tuh suami sama Mbak didoain apa disumpahin? Doain. Ustaz pernah nggak ngasih uang ke bini terus disumpahin? Nggak ada Ustaz ya? Enggak. Pasti didoain. Artinya ngebahagiain orang itu sangat identik dengan didoakan. Berarti rumusnya semakin kita banyak membahagiakan orang lain, semakin banyak didoain sama orang lain. Semakin banyak kebaikan dalam lisan, maka akan semakin banyak doa yang dipanjatkan oleh orang itu. Tapi sebaliknya, semakin kita mengeluarkan kata-kata buruk, semakin banyak disumpahin sama orang. Makanya orang baik itu walaupun jasadnya udah dikubur, tertindih tanah, terhimpit papan, kebaikannya nggak pernah diomongin sampai berhenti itu Bang. Terus aja, puluhan tahun sudah terkubur, tapi kebaikannya tidak pernah selesai. Tapi orang yang lisannya selalu menyakiti hati orang lain, menghina orang lain, jangankan dia mati beneran, hidupnya aja disumpahin mati mulu sama orang. Bener nggak? Jadi nggak ada ruginya jadi orang baik termasuk dalam urusan lisan. Nah maka subhanallah, lisan ini kan satu-satunya yang Allah kunci Ustaz ya. Ketika di padang mahsyar di akhirat nanti, semua bersaksi. Dalam surah Yasin, al-yauma, ada satu hari, nakhtimu ala afwahihim. Ini mulut kita semuanya dikunci. Wa tukallimuna aidihim. Yang bersaksi itu kedua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, termasuk kaki kita juga bersaksi. Dan subhanallah, kita nggak nyangka ini yang sering bohong, ini yang sering nyakitin. Kalau kita sadar, kan model kayak kita ini, saya, Ustadz, semua, kita nggak pernah mesen model begini Ustadz ya. Emang udah setelan pabriknya begini Bang. Jadi ketika kita menghina fisik orang lain, berarti kita tidak juga bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Kan bersyukur bukan cuma buat diri sendiri. Tapi bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup, termasuk rezeki kepada orang lain, itu juga tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah Arab yang bilang, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita merendahkan orang lain, minal julitin, wal kepoin, wal nyinyirin, ya. Ya Allah. Karena kita nggak pernah tahu kalau ternyata setiap orang itu punya kelebihan. Bimakanu yaksibun. Kaki, kemudian tangan, dia akan bersaksi dengan semua apa yang Semua kita bersuara lah. Ini dikunci Bang. Kunci. Kenapa? Ini nih yang paling sering bohong, sering fitnah, sering gibah, nyakitin orang. Barakallahu fiik, Bermanfaat. jazakallahu khair. Siap. Ya, Ustadz Zaki. Ya, nih kita langsung aja nih. Ini kan di sini udah ada nih dari tadi nih memperhatikan nih apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zaki. Ya, kalau sama saya jangan tanya. Kalau tanya saya, tanya cuma satu, Bang, puasa udah jebol apa belum? Insya Allah belum ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya di sini silakan. Ya, ya tapi jangan sekarang. Ya, nanyanya entar. Ya, entarnya kapan? Tahun depan. Enggak, setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan.